Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal PTS, SMK, SMA dan MA. Jadi di sini kita akan membahas soal yang mudah-mudahan akan keluar dalam PTS tahun ini. Bagaimana soal dan pembahasannya, kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja soal yang pertama. Nah, di sini triknya kalian harus membaca pertanyaan dulu ya, jangan dibaca dulu yang cermati kalimat berikut ini. Perbaikan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah, ingat sebetulnya ada aturan dalam penutup surat lamaran, harus menggunakan sapaan ya. Harus ada sapaan, betul. Harus menggunakan kalimat tidak berlebihan, terima kasih. Tidak boleh beribu-ribu terima kasih atau banyak-banyak terima kasih. Kita cek saja ya. Demikian surat lamaran saya, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Ya, ini bisa betul ya. Kita cek. Yang B, demikianlah surat ini, atas bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini jelas salah ya, salah. Jadi intinya jika ada banyak-banyak, beribu-ribu itu berlebihan, maka salah ya. Jadi aturannya sebetulnya ada 3, tidak boleh berlebihan, harus menggunakan sapaan, tidak boleh menggunakan kata gantinya, dan tidak terpengaruh bahasa daerah. Haturkan, matur nuwun ya, bisa dimengerti ya. Baik, lanjutnya ya. C, demikian surat lamaran saya, atas perhatiannya. Adanya ini salah, tidak boleh menggunakan katanya, harus menggunakan sapaan, maka C salah. D, demikianlah atas perhatian Bapak saya mengucapkan banyak. Nah, ini jelas salah, berarti D salah. E, saya berharap Bapak menerima saya, atas perhatiannya ada katanya, maka salah. Jadi korek, jawaban yang betul adalah A. Jadi sebetulnya ini ada triknya ya. Jadi kita nggak usah melihat soalnya, kita harus melihat pilihan ganda ini saja sudah cukup. Jadi saya ulang lagi, aturan dalam penutup surat yang pertama harus ada sapaan. Ya, sapaan. Nah ini sapaan itu contohnya apa? Bapak, Ibu, dan ditulis harus menggunakan huruf kapital. Nah ini bapaknya. Kalau kecil Pak, salah ya. Yang kedua harus tidak terpengaruh bahasa daerah. Nah, tidak boleh bahasa daerah. D ya, nggak boleh. Yang ketiga, apa itu bahasa daerah Pak? Yang ketiga, haturkan, matur nuwun, hatur nuwun itu bahasa Sunda, jadi nggak boleh. 3, tidak boleh berlebihan atau bahasanya lebay. Ah, ini bahasa gaul saja ya. Lebay, lebay itu berlebihan. Contohnya apa? Banyak-banyak, beribu-ribu, terima kasih ya, berjuta-juta tidak boleh ya. Itu aturannya. Sebetulnya ada 3 pedoman aturan ini ya. Sapaan, tidak boleh bahasa daerah, dan tidak boleh berlebihan. Jadi korek jawabannya adalah A. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Guru Qobla lewat ya. Soal nomor 2, korek. Bagian yang harus diperbaiki dari kalimat penutup surat tersebut adalah, nah ini penutup suratnya tidak boleh ya. Nya tidak boleh. Jelas ya tadi, kata gantinya pada kalimat perhatiannya diganti dengan Bapak. Nah ini betul. Di belakang Bapak atau Ibu diberi koma. Betul ya. Dan kata tidak lupa dihilangkan. Nah ini dihilangkan. Ini diganti Bapak Ibu koma ya. Ini bisa betul ya. Nah, kita cek kalau masih penasaran ya. B, kelompok kata tidak lupa dihilangkan. Tanda titik di akhir kalimat dibuang. Ya salah ya. Ini sudah benar tanda titik, kalau dibuang malah salah, maka B salah. C, kata gantinya pada perhatiannya ditulis perhatiannya, ini salah. Ini nya kapital untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, padahal ini untuk manusia. Ya, itu ya. Maka C salah. Kemudian D, di belakang kata perhatiannya diberi tanda koma,
dan kelompok kata tidak lupa dihilangkan. Berarti ini masih menggunakan nya, padahal nya itu salah, maka D salah. E kata gantinya pada kata perhatiannya diganti dengan bapak ibu. Ini betul diganti, tetapi harus kapital. Maka B-nya itu harus kapital. Kalau kecil maka menjadi salah karena sapaan, bukan acuan ya. Bisa dipahami? Baik, jadi korek jawabannya adalah A. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 3. Nah, ini lagi. Perbaikan yang tepat untuk kalimat penutup surat lamaran tersebut adalah, jadi sama ya, dalam penutup surat itu aturannya sama seperti tadi di nomor 1. Nah, kita saja lihat, nggak usah dilihat soalnya ya. Kita cek saja atas perhatiannya, jelas salah. Atas perhatian bapak saya ucapkan banyak, ini ada banyak, salah. Sapanya benar, atas perhatiannya salah, ya kan? Atas perhatian bapak betul, saya mengucapkan terima kasih, betul. Atas perhatiannya salah, banyak, salah. Jadi E salah, jadi korek jawabannya adalah D ya. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 4. Baik, perbaikan pembuka surat lamaran pekerjaan di atas yang tepat adalah, nah ini ada bersama ini, saya Bagaskara 22 tahun, lulusan D3 Programming tahun 2018, mengajukan lamaran sebagai. Nah, mana yang benar ya? Mana yang benar? Baik, kita bahas bersama ya. Kata bersama ditambahkan dengan surat, bersama surat. Ingat, kata bersama itu untuk yang harus ada lampiran. Bersama ini saya lampirkan. Ya, kalau tidak ada pelampiran maka bersama salah, maka A salah. Itu ada alasannya ya. Kata bersama diganti dengan melalui, salah. Harusnya apa? Kata bersama diganti dengan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, misalkan yang bertanda tangan ini saya. Nah, itu ya. Kata bersama diubah dengan salah. Kata bersama diganti dengan tersebut. Jadi alasannya yang pertama, bersama itu untuk melampirkan berkas. Kalau yang ini bukan menggunakan bersama, tetapi menggunakan yang bertanda tangan. Nah, ini alasan kedua, yang baku yang dipakai dalam pembuka surat itu bukan melalui, bukan dengan, bukan tersebut ya. Ini ya, bukan melalui, bukan ini. Jadi memang kan pembuka surat lamaran kan ada berbagai macam ya. Nanti kita kupas di pembahasan yang lebih detail di materi-materi kelas 12 ya. Tetapi kalau yang seperti ada nama lulusan adalah menggunakan kata ganti yang bertanda tangan. C. Kenapa ini dipisah Pak? Karena ini hanya awalan, tidak ada akhiran. Jadi penggunaan penulisan kata jika ada awalan saja maka ini dipisah. Kalau bertanggung jawab maka juga dipisah. Intinya kalau ada awal saja ini bisa. Kalau ada akhiran mempertanggungjawabkan maka digabung. Nanti kita bahas di pembentukan kata ya. Jadi korek jawabannya nomor 4 adalah C. Bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Bagian surat di atas merupakan, nah ini ada YTH yang terhormat. Berarti bagian apa ini? Apa? Alamat yang dituju, jelas ya. Jelas ini alamatnya ini. Jadi korek jawabannya adalah C. Kalau kepala surat adalah kop surat ya, paling atas, tidak ada alamat orang yang dituju ya. Pembuka menggunakan tadi ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Berdasarkan iklan yang dimuat di harian, itu pembuka. Penutup atas perhatian Bapak, ya kan? Nama pengirim surat, jadi di bawah terus ada tanda tangan. Gampang ya. Jadi jawabannya adalah C, korek ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Baik ya. Kalimat yang menyatakan bahwa pelamar mengajukan lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Jelas ini kalau menggunakan berdasarkan inisiatif sendiri apa? Saya yang bertanda tangan di bawah ini ya. Korek ini jawabannya ya. A. Kita bahas kenapa tidak B. Saya mengajukan lamaran ini sesuai dengan informasi yang tertulis. Ini bukan, kalau ada berdasarkan informasi berarti bukan inisiatif sendiri, tapi ada pengumuman.
Kalau C, ada informasi dari orang lain. Kalau D, pengumuman. Kalau E, tidak ada hubungannya. Kalau berdasarkan inisiatif sendiri, artinya apa? Tidak ada pengumuman, tidak ada informasi, tidak ada apapun itu. Kita tiba-tiba membuat surat sendiri. Itu namanya inisiatif sendiri. Jadi tidak ada pengumuman, tidak ada papan informasi, tidak ada iklan yang harus kita disuruh untuk melamar, tidak ada. Kita inisiatif sendiri, ya. Maka jawabannya adalah A. Baik, korek ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 7. Dalam penggalan surat lamaran pekerjaan tersebut, ya, di atas ini ya, terdapat kesalahan penulisan kata. Kesalahan. Apa jawabannya? Nah, ini saya sampaikan kesalahan penulisan kata itu bisa penggunaan hurufnya salah, bisa dirangkai atau dipisah, ya. Nah, ini yang jelas ini Bapak Ibu, ini sudah benar karena ada B-nya kapital, I-nya kapital. Ini sudah benar. Nah, atas perhatian ini sudah benar. Ini loh, ini sudah benar maksudnya. Ini sudah benar. Kalau ini kan harus ini. Yang ini yang kita fokus ini. Yang salah itu ini. Ya, terima kasih. Harusnya apa? Terima kasih. Harusnya ini. Nah, yang betul ini. Maka jawaban yang betul adalah E. Artinya apa? Terima kasih di sini harus dipisah. Ya, terima kasih harus dipisah. Ya, bukan dirangkai. Terima spasi kasih. Ya, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8 ya. Ini. Nah, ini lamaran pekerjaan yang berasal dari iklan ya, di koran. Alamatnya benar apa? Ingat ya. Tidak boleh menggunakan kata kepada. Jadi tidak boleh kepada. Nah, ya kepada ini kalau yang betulnya apa Pak? YTH. Nah, juga nanti kita cek penulisannya betul. Maka di sini jelas salah. Ini salah. Kenapa langsung disalahkan Pak? Karena huruf ini sudah syarat. Jadi nggak usah dilihat selanjutnya kelamaan ya. Kepada jelas salah. Kepada jelas salah. Oke, korek jawabannya adalah E. Kok bisa gitu Pak? Iya, kan ini YTH. Pemasangan iklan huruf pertamanya kapital, 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 kapital ya. Di sini harus menggunakan huruf pertama kapital, tidak ada tanda baca di akhir alamat surat. Maka jawaban yang benar adalah E. Bisa dipahami ya? Baik, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Struktur surat lamaran kerja di atas yang salah adalah, nah, yang salah yang mana? Ini jelas jalan. Nah, kita langsung scanning ya, mata kita langsung melihat. Kenapa? Jalan tidak boleh disingkat, harusnya utuh ya, JALAN. J-nya harus kapital. Maka salah. Apalagi yang salah? Hormat saya ini harus ada koma. Ya. Ini kenapa harus Malang Pak? Karena ini surat lamaran pribadi pekerjaan, tidak ada kop surat. Kalau ada kop surat ya Malangnya hilang. Karena ini surat pribadi maka harus ada tempat. Jadi korek jawabannya adalah 4 dan 6. Nah, gitu aja. Kalau sudah ditemukan jawabannya nggak usah kita cek, yang lain pasti salah. Jadi korek jawabannya E ya. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-10. Perbaikan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut adalah, nah ini jelas ya, seperti tadi ya, saya mengucapkan ya harus ada menggunakan apa? Sapaan. Mana ya sapaan? Ya ayo. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ya ini. Ya, kita cek lagi B. Demikian surat lamaran pekerjaan ini ya disampaikan hormat atas perhatian dan kebijaksanaannya. Salah. Oke. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan perhatian dan kebijaksanaan Bapak. Saya ucapkan terima kasih mungkin. Dengan demikian surat lamaran ini saya ajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak mungkin. Dengan demikian surat lamaran yang saya ajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan beribu-ribu salah. Oke, salah, korek. Maka yang betul mana? Ya, antara A
C, D. Nah, apa? Jawabannya adalah A. Correct. Baik, soal ke-11 ya. Nah, di sini ada soal ya yang pertanyaannya ini penulisan yang sesuai dengan EYD penulisan. Ingat, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan jika di situ tentang identitas, maka yang perlu kalian ingat adalah penulisan nama, tempat, alamat ya. Ini harus kecil semua. Maka yang kapital seperti ini pasti salah. Nah, ya. Dua alasannya ini salah karena kapital huruf pertama. Karena apa ini? Ini urean ya. Ini masih titik-titik sebetulnya. Kalau diteruskan ini memanjang. Ya, koma. Ini maka ini harus kecil. Ada lagi yang kapital tidak ada ya. Kita konsentrasi A, B, C, D. Ya. Kita cek. Berikut adalah identitas saya. Nah, ini ada, lihat langsung mata kita memandang secara scanning ya, cepat jalan. Nah, ini harus ditulis semua seperti tadi yang sudah saya jelaskan. J-nya kapital, A, L, A, N. Nah, tidak boleh disingkat, maka A salah. B. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini sudah benar ya. Nama, lahir, agama, alamat. Ya. Nama Irawati, Solo. Ya, ini kita bandingkan. Jalan Raya Prambanan nomor 10 Solo. Ini ada Solonya. Ini tidak ada Solonya. Nah, kita tanda tanya dulu ya, biar kalau kalian bingung nggak usah lama-lama di sini, nanti waktunya habis. D, dengan surat ini saya sampaikan bahwa saya ini jelas ada tanda garis miring. Ini salah ya, harusnya apa? Koma. Salah. Maka kita konsentrasi antara B dan C. Yang bertanda tangan di bawah ini, adapun identitas saya. Nah, maka yang paling lengkap adalah B ya. Jadi jawaban nomor 11 adalah B. Ya, karena apa? Karena di sini jelas ya, nama Irawati. Untuk penamaan ini ya, penamaan ini kita tidak menggunakan DRA, nggak apa-apa. Harus ini apa? DRA Irawati ya. Nah, di sini adapun identitas saya harusnya apa? Yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, ada Solo ya. Ini jelas sama. Islam dan Raya. Ini nomor 10 mana? Nggak ada. Padahal ini Solo. Di sini nggak ada, nggak jelas ya. Maka D salah. Jadi korek jawabannya, C salah ya. Jadi jawabannya adalah B yang paling lengkap dan paling benar ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12. Ide pokok pada paragraf teks cerita sejarah di atas adalah, ide pokok adalah gagasan utama. Colombo Plan yang terbentuk pada 1950 dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dimaksudkan, ya udah, ini gagasan utama. Ingat, ide pokok rata-rata terletak di kalimat pertama. Dimaksud dengan deduktif. Akan tetapi ini pertentangan keanggotaannya. Ini menunjukkan apa? Colombo Plan. Berarti kan kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Jadi kedua adalah penjelas, jelas ya. Walaupun demikian, ini konjungsi demikian dari apa? Tadi keanggotaannya apa? Colombo Plan. Maka tiga adalah penjelas. Pertemuan dimaksudkan pertemuan apa? Colombo Plan. Maka jelas gagasannya terletak di kalimat pertama. Nah, kita cek A, B, C, D, E yang menunjukkan kalimat pertama yang mana? Terbentuknya Colombo Plan. Manfaat Colombo Plan. Maksud terbentuknya Colombo Plan. Nah, ini dimaksudkan. Nah, berarti jelas jawabannya apa? C ya, maksud terbentuknya Colombo Plan. Meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Korek jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya nomor 13.
Penulisan tanggal surat yang benar adalah, ingat, kalau ini kan semuanya ini ada tempatnya, kita anggap saja ini semuanya benar ya. Ini jelas salah ya, strip nggak lengkap. Ini strip nggak boleh, salah jelas ya. Ini strip nggak boleh ya, jelas salah. Apalagi yang ini ada titik, harusnya benar tapi ada titik menjadi salah. Ini Jakarta, 27 Januarinya kapital, ininya kapital jelas. Tidak diakhiri tanda baca apapun, maka korek jawabannya adalah E. Penulisannya tempat, koma, tanggal tidak boleh disingkat. Bulan harus menggunakan diawali huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca apapun. Korek jawabannya adalah E. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 14. Di dalam surat lamaran pekerjaan, pernyataan tersebut terletak pada bagian. Nah, ini bagian apa ini ya? Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Jelas, ini adalah isi surat. Penutup itu yang mana? Atas perhatian Bapak. Kalau pembuka yang mana? Bersama ini, ya maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan iklan. Itu pembuka. Penutup atas perhatian Bapak Ibu. Alamat JTH. Perihal berarti hal ya, paham ya? Jadi ini jelas. Jadi bahan pertimbangan yang dilampirkan 1, 2, 3, 4 nama kalian. Nah itu namanya juga isi surat. Yang dilampirkan tadi apa? Ada fotokopi ijazah, fotokopi KTP, CV, itu namanya isi surat. Jadi korek jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 15. Berikut fungsi perihal dalam surat lamaran pekerjaan kecuali. Ingat, ini yang menjebak. Kalian fokusnya ke sini, tidak lihat ada kata kecuali. Hal petunjuk bagi petugas surat pencatatan. Betul, halnya apa ini ya? Petunjuk intisari surat. Betul, dari hal ini dapat diketahui ini surat tentang undangan, surat lamaran, surat pemanggilan, pemberitahuan. Jelas. Petunjuk bagi petugas pengarsipan. Betul. Referensi. Betul. Petunjuk pengiriman surat. Maka jawabannya adalah E. Petunjuk pengiriman surat. Korek. Jadi jawaban nomor 15 adalah E. Baik, demikianlah ya penjelasan soal-soal PTS kelas 12 SMK, MA, SMA. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjut, ini part 1, kita lanjut di part kedua. Dan sukses untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.